Bab 3961, semua adalah semut. Dengan keputusan tegas Julian untuk membuka upacara penganugerahan dewa, area di bawah gugusan Gunung Roh 49 langit segera dipenuhi dengan hiruk-pikuk suara dan serbuan orang. Baik yang berpartisipasi dalam upacara penganugerahan dewa maupun yang hanya ingin menyaksikan kemegahannya, banyak sekali makhluk yang berkumpul. Namun, hal ini juga menimbulkan kejutan dan diskusi di antara makhluk-makhluk yang telah tiba lebih awal. Lagi pula, mereka telah dengan ketat mengikuti persyaratan dekrit penganugerahan dewa untuk masuk selangkah demi selangkah. Siapakah para pendatang baru ini, orang-orang yang tidak penting? Tokoh-tokoh kuat seperti Monroe dan Spiros, yang dikenal karena temperamen buruk mereka, langsung mengintimidasi para dewa yang mendekat, mencegah mereka untuk bertindak gegabah. Pada saat ini, Julian, yang berdiri di titik tertinggi gugusan Gunung Roh, tiba-tiba berkata, "Mari kita periksa. Siapa lagi yang seharusnya dianugerahkan keilahian yang belum tiba?" Penguasa tertinggi alam semesta segera mengambil daftar kertas giok dan mulai memeriksa. Ardam, yang berdiri di samping, ragu-ragu, seolah ingin berbicara tetapi kemudian berhenti. "Senior Ardam, apakah Anda ingin mengatakan sesuatu?" tanya Julian sambil tersenyum. Ardam tampak telah mengambil keputusan sebelum berbicara. "Dao, apakah Anda membiarkan santa sesat itu masuk untuk melindungi saya?" Seru Julian terkejut, menoleh ke arah Ardam. "Apakah itu sebabnya Anda diam dan tampak sibuk tadi?" Ardam menghela napas pelan, "Jika memang begitu, sebenarnya tidak perlu. Meskipun saya seorang sesat, saya harus mengakui bahwa ada banyak orang yang mahir menggunakan tipu daya dan trik, dan yang tidak akan berhenti sampai berhasil. Tidak sepenuhnya tidak masuk akal jika sekte Taois menolak kami. Saat ini, jika mereka..." Julian melambaikan tangannya untuk menyela Ardam, sambil tersenyum berkata, "Tidakkah menurutmu agak aneh santa sesat ini datang?" Kemudian, dia menatap Ardam lagi, "Ngomong-ngomong, apa sebenarnya status santa sesat ini di dalam sekte sesat?" Ardam merenung sejenak, lalu berkata dengan suara berat, "Aku sudah terlalu lama pergi, aku hanya tahu bahwa aku pernah." "Kalau begitu ceritakan tentang masa lalumu." Julian mendengarkan dengan saksama. Ardam menghela napas, "Sebenarnya, masing-masing dari 5 klan utama sekte suci memiliki gadis suci mereka sendiri, tetapi penguasa sejati dari kelima klan tersebut sebenarnya adalah para pemimpin klan. Oleh karena itu, status gadis suci setiap klan hanyalah simbolis. Adapun gadis suci yang dipilih bersama oleh kelima klan, aku belum pernah melihatnya, jadi identitas Yue ini patut dipertanyakan." "Lalu bagaimana dengan kekuatannya?" Julian mendesak lagi. "Kekuatan Kaisar Suci," kata Ardam dengan percaya diri, "sangat dekat dengan Dewa Pencipta." Mendengar ini, sebelum Julian dapat berbicara, Sarah tersentak. Tapi roh lonceng baru saja mengatakan dia hanya seorang Kaisar Suci, sangat dekat dengan kekuatan Dao Agung. "Itu karena dia menyembunyikan kekuatannya," kata Ardam, kata demi kata. "Dia jelas punya rencana cadangan, dan mungkin tidak ingin langsung berkonflik dengan Jalan Agung sekarang." Setelah mendengar penjelasan Ardam, Julian menyipitkan mata dan terdiam. Saat itu, penguasa tertinggi Freya melangkah maju dengan daftar nama. Kembali ke Jalan Agung, selain 5 makhluk primordial, Nadira, Ilse, Kaisar Bela Diri, dan Zhang Taichu juga tidak hadir. Mendengar ini, Julian mengangguk sedikit, mereka tidak perlu khawatir. Bersiaplah untuk upacara penganugerahan dewa. Ardam dan Freya Sengzu saling bertukar pandang dan serentak setuju. Kemudian, mereka serentak merentangkan tangan mereka, dan 2 sinar ungu keemasan yang menyilaukan melesat ke arah gunung spiritual pusat. Di bawah selubung dan akumulasi cahaya ungu keemasan, sebuah platform tinggi untuk upacara penganugerahan dewa dengan cepat terbentuk, menjulang ke kehampaan. Di kedua sisi platform penganugerahan dewa, puluhan juta panji penganugerahan dewa berkibar tertiup angin, memancarkan cahaya cemerlang, sangat terang di seluruh 49 langit yang luas. Bersamaan dengan itu, dari alam semesta yang tak terhitung jumlahnya di sekitar aula penganugerahan dewa, cahaya yang menyilaukan muncul, seketika menyelimuti seluruh lokasi upacara penganugerahan dewa. Ini adalah susunan penganugerahan dewa, yang ditempa oleh Dewa Luo Agung yang tak terhitung jumlahnya, bisa dibilang susunan terkuat di dunia yang diperoleh. Ini adalah tontonan menakjubkan yang diatur oleh roh lonceng, secara pribadi diatur oleh Ardam, Freya Sengzu, dan Dewa Agung Surga Barbar, untuk pembukaan upacara penganugerahan dewa. Detik berikutnya, saat sinar ungu emas yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit, raungan harimau, lolongan naga, desisan, dan raungan naik dan turun dari segala arah. Kemudian, 810.000 naga azure, harimau putih, burung merah, dan kura-kura hitam masing-masing dengan cepat melintasi kehampaan dari selatan ke utara dan dari timur ke barat, menciptakan pemandangan yang luar biasa megah dan belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, para dewa yang hadir di upacara penobatan para dewa semuanya terpukau oleh pemandangan ini. Tidak ada yang menyangka bahwa upacara yang tampaknya sederhana ini, tanpa istana megah dengan atap yang melengkung dan aula yang luas dan mewah, akan menghasilkan tontonan yang begitu menakjubkan. Setelah 4 binatang suci lewat, area di sekitar upacara tiba-tiba bergetar, ruang berfluktuasi, dan raungan binatang buas serta tangisan burung memenuhi udara.
Binatang roh dan burung eksotis yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju, hanya untuk berhenti dan berbaris rapi di luar formasi penobatan para dewa. Ini adalah binatang roh dan binatang eksotis dari sumber segala roh, yang memiliki kualifikasi tertentu untuk penobatan para dewa. Melihat pemandangan yang begitu megah, Yi Yue dan Fu Chun, yang mengikuti roh lonceng, juga terdiam takjub. Lagi pula, sekte mereka pragmatis, mereka jarang bertemu aura yang begitu mempesona, apalagi pertunjukan yang begitu luar biasa. Roh lonceng membawa mereka ke sisi kiri platform penobatan, memilih gunung suci untuk mereka amati. Tunggu sebentar, Yi Yue tiba-tiba memanggil roh lonceng, yang hendak pergi. Ada lagi, roh lonceng berbalik dan bertanya, saya dengar senior Wu Dao dan gurumu adalah saudara angkat, mengapa saya belum pernah melihatnya? Mendengar nama Wu Dao, roh lonceng mengerutkan kening, kau juga kenal orang ini. Dewa bulan lain tertawa kecil, dia adalah tokoh besar sejati dari sekte Taoisme. Dibandingkan dengan kalian yang munafik, dia lebih pantas dihormati. Roh lonceng mendengus, apakah kau benar-benar tidak akan keluar dari sini tanpa cedera? Dewa bulan lain mengangkat bahu dan berbalik untuk mengamati seluruh pemandangan upacara penobatan dewa. Apakah aku bisa lolos tanpa cedera atau tidak, itu bukan urusanmu. Yang seharusnya lebih kekhawatirkan adalah berapa banyak makhluk hidup yang akan bertahan di sini setelah upacara penganugerahan dewa ini. Wajah cantik roh lonceng tiba-tiba berubah dingin. Guruku murah hati, dia akan memanjakanmu, tapi kami tidak. Apakah kau sebanding dengannya? Balas Yi Yue. Jangan lupa, kau hanyalah makhluk hidup yang diekstrak dari Daofu. Roh lonceng. Di dunia akhirat, semua orang kecuali Julian hanyalah semut. Yi Yue mencibir dengan angkuh. Urus urusanmu sendiri. Ngomong-ngomong, izinkan aku mengingatkanmu, gurumu sangat baik padamu. Jika kau benar-benar menghadapi pilihan hidup dan mati, kuharap kau bisa membuat pilihan yang tepat. Jika tidak, bahkan jika dia tidak tega membunuhmu, pasti akan ada sosok kuat yang dengan mudah bisa membuat jiwamu tercerai-berai. Kata-kata ini penuh peringatan dan memiliki makna yang lebih dalam. Bahkan seseorang yang sepintar roh lonceng menatapnya dengan agak kosong. Roh lonceng, upacara penganugerahan dewa telah dimulai. Naiklah dan pimpinlah. Tepat saat itu, roh lonceng menerima pesan dari Julian. Segera, dia menatap Yi Yue dalam-dalam dan terbang menuju gunung spiritual tertinggi. Bab 3962, Diagram Dao Sebab dan Akibat. Di mimbar penganugerahan dewa, roh lonceng berdiri dengan megah sebagai pejabat yang memimpin. Setelah membacakan pidato pembukaan upacara penganugerahan dewa, ia akhirnya sampai pada intinya, mengungkapkan proses, aturan, tingkatan, dan gelar para dewa yang dianugerahkan. Namun, ia dengan sengaja tidak menyebutkan jumlah dewa yang akan dianugerahkan dan daftar dewa yang dianugerahkan. Segera setelah itu, aliran energi yang bergejolak tak terhitung jumlahnya tiba-tiba aktif, membagi tempat itu menjadi 6 arah, atas, bawah, timur, barat, utara, dan selatan, membentuk susunan besar yang mencakup semua dewa yang hadir. Kemudian, Jiang Jiutian memimpin kontingen besar penjaga Dao Agung untuk mengendalikan semua sudut susunan, bersiap untuk berperang. Pada saat itu, suasana yang sebelumnya ribut dan kacau menjadi jauh lebih tenang. Dengan segala persiapan, Ardam dan Freya Sengzu, atas perintah Julian, menggantikan roh lonceng dan perlahan naik ke mimbar penganugerahan dewa. Sebagai pemimpin upacara kiri dan kanan untuk upacara penganugerahan dewa ini, mereka tampil dengan pakaian lengkap, memancarkan keagungan suci. Kedua individu tersebut memiliki status khusus, sebagai murid sekte Taisu. Di antara semua makhluk hidup di berbagai alam, dan bahkan di antara roh yang berubah dari Qi, mereka memiliki prestise transenden yang melampaui dua orang bijak langit dan bumi, yang dihormati oleh semua dewa. Oleh karena itu, setelah penampilan mereka, semua dewa yang hadir segera bangkit untuk memberi hormat. Pertemuan para tamu terhormat, awan persahabatan yang sesungguhnya, kata Ardam sambil tertawa riang. Saudara-saudara Taois, pertemuan kita di sini telah diperoleh dengan harga yang ditanggung melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Mendengar ini, para dewa mengangguk setuju, masing-masing dipenuhi dengan emosi yang mendalam. Keinginan saya adalah agar semua teman dan kenalan lama saya didewakan. Dewa suci Freya menyapu pandangannya ke seluruh tempat kejadian. Namun, dunia baru yang diperoleh ini menjunjung tinggi ajaran Dao Agung, menilai sebab dan akibat berdasarkan perkataan dan perbuatan, malapetaka berdasarkan sebab dan akibat, keberuntungan dan kemalangan berdasarkan malapetaka, dan hidup dan mati berdasarkan keberuntungan dan kemalangan. Di bawah ajaran tertinggi ini, terlepas dari kelahiran, garis keturunan, metode kultivasi, ras, atau makhluk spiritual, semua dibebaskan dari batasan takdir dan memiliki potensi untuk didewakan. Kemudian, Dewa Suci Freya mengarahkan pandangannya yang agung ke sekeliling. Namun, upacara penganugerahan dewa ini tidak hanya menawarkan kesempatan bagi setiap orang untuk didewakan, tetapi juga memberi penghargaan kepada yang baik dan menghukum yang jahat. Kemudian, Ardam mengambil alih, mengucapkan setiap kata dengan jelas, mereka yang bertindak berbudi luhur akan didewakan, dan mereka yang bertindak jahat akan binasa.
Dao Agungku menjunjung tinggi prinsip keadilan, ketidakberpihakan, dan keterbukaan, memberi setiap orang yang hadir kesempatan untuk memilih dengan bebas. Sambil berbicara, ia menatap Dewa Suci Freya. Seketika itu juga, pasangan tersebut secara bersamaan melambaikan satu tangan, dan sebuah gulungan besar yang memancarkan cahaya ilahi muncul di platform penobatan dewa tertinggi. Dikelilingi aura ungu, gulungan itu sangat sakral, cukup untuk mendapatkan penghormatan tertinggi dari semua dewa. Ini adalah diagram penilaian komprehensif yang dibuat oleh Julian sebagai tanggapan terhadap gejolak upacara penobatan dewa saat ini, yang dibuat dengan tergesa-gesa menggunakan teori Taoisnya sendiri, yang dipadukan dengan mutiara penobatan dewa, diagram penyelidikan Dao esensi sejati, kuas kekacauan primordial, papan catur bintang, dan 49 teori Taois. Ardam kemudian dengan cermat menjelaskan diagram penilaian komprehensif ini kepada semua dewa yang hadir. Ini adalah diagram Taois tentang sebab dan akibat yang ditempa secara pribadi oleh Dao Agungku. Di dalamnya, tidak hanya semua kata dan perbuatan sebab akibatmu tercatat sejak lahir hingga sekarang, tetapi juga, berdasarkan kata dan perbuatan sebab akibatmu, dapat secara komprehensif menilai malapetaka, keberuntungan, kemalangan, kebaikan dan kejahatanmu menurut 49 teori Taois, semuanya diungkapkan secara publik. Pada akhirnya, apakah orang-orang berbudi luhur diabadikan sebagai dewa atau orang-orang jahat binasa, semuanya akan dinilai oleh penentuan ini. Melihat diagram Taois tentang sebab dan akibat yang sakral dan bercahaya itu, dan setelah mendengar penjelasan Ardam, semua dewa yang hadir bergemuruh. Julian menentang takdir dan nasib, dan filosofi Taoisnya, yang berpusat pada sebab dan akibat, dihormati dan dipuja oleh semua makhluk hidup di berbagai alam. Di surga, hal itu juga dikenal luas oleh semua dewa yang telah bertransformasi Ki dan dewa tertinggi Luo Agung karena pancaran daunnya. Awalnya, mereka mengira pemberian gelar dewa ini hanyalah permulaan dari teori Taoisme ini, tetapi sekarang mereka memahami bahwa pemberian gelar dewa berlangsung sesuai dengan teori sebab dan akibat Taoisme. Dengan kata lain, semua yang telah mereka lakukan di masa lalu akan ditelusuri kembali ke sumbernya dan diungkapkan pada diagram sebab dan akibat Taoisme ini tanpa kecuali. Tetapi hasil akhirnya adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat mereka prediksi. Lagi pula, para dewa yang telah mencapai tingkat kultivasi ini bahkan tidak tahu berapa tahun mereka telah hidup, jadi bagaimana mereka bisa mengingat berapa banyak perbuatan baik dan jahat yang telah mereka lakukan. Dengan demikian, rasa panik muncul di antara beberapa dewa yang merasa bersalah. Kepanikan ini bukan hanya tentang apakah mereka dapat diberi gelar dewa, tetapi juga tentang apakah mereka dapat terus eksis setelah evaluasi seperti itu. Mengamati sekeliling, Dewa Suci Freya tersenyum dan bertanya, "Saudara-saudara Taois, siapapun kalian, selama catatan kalian dapat ditampilkan pada diagram sebab dan akibat Taoisme ini, kalian dapat berpartisipasi dalam pemberian gelar dewa. Di sini, kami tidak akan memaksa siapapun, semuanya sukarela. Siapapun yang bersedia memanfaatkan kesempatan pemberian gelar dewa ini boleh maju dan mencoba." Mendengar ini, semua dewa yang hadir berbisik di antara mereka sendiri, masing-masing dengan ekspresi khawatir. Ini bukan hanya soal siapa yang berani mencoba, ini adalah pilihan hidup dan mati, satu langkah menuju keilahian, satu langkah menuju kehancuran. Dihadapkan pada pilihan seperti itu, bahkan roh-roh yang dulunya tinggi dan perkasa serta Dewa Luo Agung pun ragu-ragu, dipenuhi rasa takut yang masih membekas. Melihat para dewa berbisik di antara mereka sendiri, namun tak seorang pun berani naik ke platform pemberian gelar dewa, Sarah, yang berdiri di puncak tertinggi Gunung Suci, menunjukkan ekspresi khawatir. Bukankah pemberian gelar dewa semacam ini terlalu keras? Sepertinya tidak ada dewa yang berani mencobanya. Julian, dengan tangan di belakang punggungnya, tersenyum tenang, mereka yang berhati terbuka tentu saja tidak perlu takut, mereka yang memiliki motif tersembunyi adalah yang paling menderita. Mendengar ini, Sarah meliriknya, akhirnya aku mengerti mengapa kau begitu percaya diri tadi, membiarkan mereka semua masuk, bahkan mereka yang berasal dari agama lain. Sebenarnya, kau membuat diagram sebab akibat ini untuk mencegah mereka menimbulkan masalah. Julian menoleh ke arah Sarah dan berkata dengan suara berat, "Sebenarnya, aku tidak memikirkannya seperti ini sebelumnya, tetapi mereka telah bertindak. Upacara pemberian gelar dewa yang seharusnya berjalan dengan baik dirusak oleh mereka, menjadi kekacauan. Jadi aku tidak punya pilihan selain membalas dengan cara ini. Apakah ini akan memengaruhi upacara pemberian gelar dewa saudara-saudara kita?" Sarah bertanya dengan tergesa-gesa. Ekspresi percaya diri muncul di wajah Julian, "Saudara-saudara kita semuanya berpikiran terbuka dan saleh. Menilai dari keadaan mereka saat ini, bahkan jika melihat ke belakang, tidak akan ada masalah besar." Dengan kata-kata Julian, Sarah merasa jauh lebih tenang. Ia memahami bahwa dalang di balik layar telah melanggar aturan upacara penganugerahan dewa untuk memicu konflik antara roh-roh yang telah berubah wujud menjadi Ki dan makhluk hidup di dunia yang diperoleh, menempatkan Julian, sang Dao Agung yang baru diangkat, dalam dilema dan akhirnya menyebabkannya kehilangan rasa hormat dan kekaguman dari semua dewa. Ini akan memberi dalang kesempatan untuk menyerang saat kekuatan hidup Julian melemah, sepenuhnya memecah kebuntuan.
Pada saat ini, di platform penganugerahan dewa, Ardam dan Freya Sengzu saling bertukar pandang dan bertanya lagi sambil tersenyum, apakah kalian sesama penganut Taoisme kurang percaya diri dengan kata-kata dan perbuatan kalian di masa lalu, sehingga tidak seorang pun berani melangkah maju untuk menjalani ujian penganugerahan keilahian? Mendengar ini, para dewa yang hadir saling memandang, masih berdiri dan menonton, kurang berani untuk melangkah maju. Aku akan. Tiba-tiba, dengan teriakan, jutaan sinar cahaya berwarna-warni melesat ke langit dan langsung mendarat di platform penganugerahan dewa. Bab 3963, Kesengsaraan Ilahi. Semua dewa yang hadir terkejut bersamaan, mendongak untuk melihat jutaan cahaya warna-warni berkedip cepat, akhirnya menjelma menjadi sosok perempuan yang sangat cantik dengan rambut panjang terurai. Rumei, Dewa Suci Freya tersenyum, memandang sosok yang tiba-tiba muncul dan sangat cantik itu. Apakah kau yakin? Rumei mengangguk tegas. Aku yakin. Bagus sekali, Dewa Asal Ilahi memuji sambil tersenyum. Sebagai wakil kanselir agung Kekaisaran Jiangchu, kau memang berani dan banyak akal. Maka kau akan memberikan demonstrasi yang sesungguhnya kepada semua orang di sini. Sambil berbicara, ia menyalurkan sumber dao berwarna merah darah ke dalam diagram dao sebab akibat yang sangat besar di belakangnya. Saat diagram itu diaktifkan, ia bersinar dengan pancaran ilahi yang menyilaukan, seketika menyelimuti Rumei. Pancaran ilahi perlahan mengangkatnya ke kehampaan, menyelaraskannya dengan diagram dao sebab akibat yang sangat besar. Detik berikutnya, diagram dao yang sebelumnya bercahaya dan kosong tiba-tiba menampilkan pemandangan pegunungan yang indah dan air jernih, dengan air terjun yang mengalir. Di tebing di samping air terjun, Ganoderma lucidum raksasa, memancarkan cahaya putih, setelah puluhan ribu tahun tumbuh dan menyerap esensi matahari dan bulan, akhirnya jatuh dari tebing dan berubah menjadi wujud manusia di hadapan air terjun yang dahsyat. Dilihat dari penampilannya, ini menandai awal kelahiran Rumei. Seketika itu juga, dao sebab akibat mulai memutar ulang perjalanan kultivasi Rumei yang panjang. Dari roh Ganoderma lucidum yang tak diperhatikan, hingga memasuki alam abadi dengan bakatnya, tumbuh selangkah demi selangkah menjadi murid yang bangga dari sekte abadi, kemudian naik ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi, hingga akhirnya memasuki dunia asal dan bergabung dengan sekte nomor 1 di dunia. Setiap kata, setiap tindakan, setiap pengalaman, bahkan reinkarnasinya, makhluk yang ditemuinya, dan pembunuhan tak terhitung yang disaksikannya, semuanya melayang di dao sebab akibat, memungkinkan para dewa yang hadir untuk melihat semuanya dengan jelas, seolah-olah mereka ada di sana. Cobaan yang diderita Rumei tak terhitung jumlahnya, ia mengalami ratusan ribu cobaan, dan bahkan bereinkarnasi 35 kali. Sepanjang perjalanannya, didorong oleh kultivasi dan balas dendam, ia melakukan banyak perbuatan jahat, termasuk membunuh gurunya, mengkhianati sektenya, membantai orang tak bersalah karena cinta, memusnahkan jutaan orang dalam amarah yang meluap, melepaskan banjir yang menghancurkan banyak negara, dan bahkan menggunakan segala cara untuk keuntungan pribadi. Namun, pada saat yang sama, ia juga melakukan tindakan welas asih dan kebajikan, menurunkan hujan untuk menyelamatkan nyawa dari penderitaan, mengakhiri banyak perang berdarah di berbagai dunia, dan secara pribadi menciptakan berbagai formula ramuan dan rahasia kultivasi, meletakkan dasar bagi banyak makhluk untuk memulai jalan kultivasi. Akhirnya, setelah bertemu Julian, ia sepenuhnya melepaskan bakatnya, menjadi wakil kanselir agung Kekaisaran Viser, dan sekarang menjadi roh perempuan yang memiliki kekuatan Saint Venerable dan kualifikasi untuk menjadi dewa. Setelah melewati bertahun-tahun, cobaan, dan kesengsaraan, ia adalah entitas kompleks yang mewujudkan kebaikan dan kejahatan, makhluk yang adil dan jahat. Terpaku di hadapan diagram Taois sebab dan akibat yang sangat besar, menghadapi semua pengalaman masa lalunya, Rumei berdiri membeku, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan yang mendalam. Banyak hal, banyak pengalaman, yang telah ia lupakan. Seandainya bukan karena manifestasi diagram sebab dan akibat Taois, ia pasti akan melupakannya sepenuhnya. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya adalah momen yang paling menegangkan. Karena tujuan utama diagram sebab dan akibat Taois adalah untuk menentukan sebab dan akibat melalui kata-kata dan perbuatan, dan untuk menilai apakah seseorang akan dianugerahi keilahian atau binasa. Selama penantian yang panjang ini, bukan hanya dia yang menahan napas, jantungnya berdebar kencang, tetapi para dewa di sekitarnya, yang mengawasi dengan saksama, juga menjulurkan leher mereka, tidak berani teralihkan sedetik pun. Karena ini bukan hanya menyangkut hidup atau mati Rumei, tetapi juga pilihan mereka. Menatap cahaya ilahi yang memancar dengan cepat dari diagram dao sebab akibat, Ardam dan Freya Sengzu sama-sama tegang. Mereka berdua berharap Rumei dapat mencapai keilahian, tetapi ini bukanlah sesuatu yang dapat mereka campuri atau campuri. Gadis suci, apakah menurutmu roh gadis ini dapat mencapai keilahian? Di sebuah gunung pengamatan di sebelah kiri, Fu Chun bertanya kepada Yi Yue. Yi Yue menghela napas dengan emosi, jamur roh yang berkultivasi menjadi wujud manusia sudah merupakan anomali. Sepanjang jalan, dia telah menjadi baik dan jahat, baik benar dan jahat, menjadikannya anomali di antara anomali. Jika dia berada di bawah kekuasaan Wuji sebelumnya, apalagi mencapai keilahian, dia mungkin bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk naik ke alam semua surga.
Fu Chun tampak takjub, tetapi ragu untuk berbicara. Bisakah dia mencapai keilahian atau tidak? Berbagi kekhawatiran yang sama dengan Fu Chun adalah Sarah, yang berdiri di titik tertinggi pegunungan. Dia juga menatap diagram Dao sebab akibat dengan gugup dan tiba-tiba berkata, keilahian, dia pasti bisa mencapai keilahian, dia pasti bisa. Julian meliriknya, tetapi tampak sangat tenang. Menilai dari pengalaman Rumei di masa lalu, dia sebenarnya adalah campuran pujian dan kecaman. Namun, sebagian besar kecaman disebabkan oleh sebab akibat, terutama tindakannya memusnahkan jutaan nyawa dalam amarah yang meluap, yang juga dapat dipahami oleh Julian. Gadis ini adalah tipikal orang bodoh yang dilanda cinta, tidak peduli berapa kali dia bereinkarnasi, kepribadian ini tampaknya tidak pernah berubah. Menurut teori Taoisme tentang sebab akibat, dia seharusnya tidak memiliki masalah untuk menjadi dewa, pertanyaan kuncinya adalah tingkat keilahian apa yang dapat dia capai. Jiang Xiaochen, Sarah tiba-tiba meraih lengan Julian, Rumei adalah orang kepercayaanmu, dia telah mengabdikan dirinya untuk kekaisaran Viser, kau tidak bisa membiarkannya binasa. Mendengar ini, Julian menatapnya tanpa berkata-kata. Kau adalah Dao Agung, penguasa dunia yang diperoleh, kau pasti punya jalan keluar. Sarah berkata dengan cemas, meskipun reputasinya campur aduk, menurut keseimbangan kebaikan dan keburukannya, dia seharusnya bisa didewakan. Julian memutar matanya dengan kesal, kau ingin mempelajari Wuji. Sarah terkejut sejenak, aku hanya. Kau hanya ingin mengutamakan kepentingan pribadi daripada tugas publik. Julian mengulurkan tangan dan menyentil hidungnya yang angkuh, kalau begitu kita tidak perlu menentang Wuji, dan kita tidak perlu menghancurkan bencana surgawi sama sekali. Aku tidak bermaksud begitu. Sarah berkata dengan tidak jelas, maksudku, Rumei adalah orang baik, dan hal-hal jahat yang dia lakukan sebenarnya bisa dimaafkan. Siapa yang berbuat jahat tanpa alasan? Julian menyela Sarah, hanya karena bisa dimaafkan, apakah itu berarti tidak ada harga yang harus dibayar? Sarah menghentakkan kakinya, tidak, aku. Baiklah. Julian menyela lagi, karena kau percaya dia adalah orang baik, kau seharusnya percaya padanya. Jika kita sendiri pun tidak percaya pada doktrin sebab dan akibat kita sendiri, bagaimana kita bisa mengharapkan makhluk-makhluk di dunia yang kita peroleh untuk mempercayai dan menghormatinya? Menghadapi kata-kata Julian, Sarah terdiam. Pada saat itu, di platform penobatan dewa, setelah menunggu lama, diagram Dao sebab dan akibat akhirnya meledak dengan cahaya yang menyilaukan, diikuti oleh awan abu-abu tebal yang segera menyelimuti Rumei. Kesengsaraan ilahi. Kesengsaraan ilahi telah dimulai. Seorang makhluk di antara para dewa pengamat tiba-tiba berteriak, Rumei akan menjalani kesengsaraan ilahi. Dengan teriakan ini, para dewa yang sudah sangat tegang melebarkan mata mereka, masing-masing menunjukkan kekhawatiran yang ekstrim. Apa yang diwakili oleh kesengsaraan ilahi? Mungkinkah bahkan karma Rumei tidak akan mengizinkannya untuk melewati penobatan dewa, dan dia hanya bisa dihukum dan binasa? Penguasa asal ilahi dan penguasa suci tertinggi Freya, yang berada di platform penobatan dewa, juga sangat cemas tentang perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini. Bab 3964, Wuji muncul. Boom! Raungan yang memekakkan telinga mengguncang seluruh surga ke-49. Dari awan kelabu tebal yang menyelimuti Rumei, kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya, padat, dan menyilaukan dengan cepat turun, seketika menelan separuh dari platform penganugerahan dewa. Kekuatannya begitu besar sehingga bahkan Ardam dan Dewa Suci Freya yang terdekat pun dengan cepat terlempar oleh gelombang kejut yang tiba-tiba. Semua dewa yang hadir, di bawah gelombang kejut yang menyebar, melepaskan kekuatan ilahi mereka untuk melindungi diri, tetapi ditekan hingga tidak mampu mengangkat kepala mereka. Setelah beberapa saat, gelombang kejut menghilang, dan seluruh tempat kejadian menjadi sunyi. Melihat kembali platform penganugerahan dewa, Rumei, yang telah menjalani cobaan ilahi, telah lenyap secara mengerikan. Ini segera menyebabkan kepanikan di antara semua dewa. Apakah dia tidak selamat dari cobaan ilahi? Tanda tanya. Apakah Rumei benar-benar binasa, tidak meninggalkan sehelai rambut pun, seolah-olah dia tidak pernah ada? Ini mengerikan. Jika penganugerahan dewa terus berlanjut dengan cara ini, berapa banyak dewa yang hadir yang akan mampu naik ke tingkat dewa dan mencapai penganugerahan ilahi? Bagaimana mungkin ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Sarah, yang berada di puncak kelompok Gunung Ling, menatap dengan mata terbelalak tak percaya. Secara logika, karma Rumei seharusnya cukup untuk dianugerahi gelar dewa. Sebelum dia selesai berbicara, jamur Lingzi yang berkilauan dengan cahaya putih samar perlahan muncul dari tangan Julian yang terulur. Ini, Sarah bertanya dengan terkejut, ini adalah roh primordial Rumei, mengapa auranya aneh? Julian memegang jamur Lingzi itu dan berkata dengan tenang, aku berhutang budi padamu, akan kubalas nanti. Sambil berbicara, dia mengepalkan tangannya, dan jamur Lingzi itu menghilang. Apakah ini perbuatan Wuji? Sarah berseru kaget. Istriku. Julian perlahan mengangkat kepalanya dan berkata, kata demi kata, sekarang giliran kita untuk muncul. Karena pihak lawan begitu tidak sabar, mari kita bersiap untuk pertempuran terakhir. Setelah mengatakan ini, dia melambaikan tangannya, dan bersama Sarah, mereka muncul di platform penganugerahan dewa.
Dengan kemunculan mereka, para dewa yang hadir, yang tadinya gempar dan panik, perlahan-lahan menjadi tenang. Julian melirik pemandangan itu, lalu berbalik dan melepaskan sumber dao ke arah diagram dao kausal yang besar, seketika mewujudkannya sebagai cahaya ungu keemasan sebelum menariknya kembali sepenuhnya. Segera, dia menyerang awan abu-abu tebal yang masih berkumpul di kehampaan di atas platform penganugerahan dewa dengan pukulan telapak tangan, menghancurkannya dengan raungan yang memekakkan telinga. Namun, detik berikutnya, aliran energi yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari awan abu-abu yang hancur, lalu meresap ke seluruh formasi penganugerahan dewa, menutupi langit dan matahari, bergemuruh dengan kilat dan guntur, dan melonjak dengan tekanan yang sangat besar. Pemandangan mendadak ini mengejutkan para dewa yang hadir, yang benar-benar kebingungan. Pada saat ini, Ardam dan Freya Saint Lord segera terbang kembali ke sisi Julian, wajah mereka muram. Aliran energi yang tak terhitung jumlahnya. Wuji telah tiba, bisik Freya Saint Lord. Ardam mengerutkan kening dalam-dalam, sepertinya itu adalah wujud Wuji saat ini. Julian, dengan tangan di belakang punggungnya, melindungi Sarah, menyipitkan matanya. Tepat saat itu, aura menindas dari banyak jalur di kehampaan bergejolak dengan cepat, dan tiba-tiba tawa mengerikan dan gila bergema, membuat para dewa yang sudah tertekan merinding, wajah mereka berubah drastis. Julian, aku sudah bilang akan memberimu hadiah besar di upacara penganugerahan dewa. Aku bahkan belum memberikan hadiah itu, mengapa kau begitu bersemangat untuk memulai upacara penganugerahan dewa? Suara jahat ini bergema di seluruh formasi penganugerahan dewa, memenuhi semua dewa dengan teror. Melihat Julian di platform penganugerahan dewa, dia tetap tenang dan terkendali. Pak Tua Wuji, berhenti bermain-main di sini, penguasa tertinggi Freya tiba-tiba tidak bisa menahan diri untuk berteriak, jalur jahat yang serakah, egois, kejam, dan tidak manusiawi sepertimu telah lama dibenci oleh semua dewa. Bahkan jika kau dengan paksa mencoba menegaskan kehadiranmu, itu hanya akan mengundang kebencian semua orang. Setelah mendengar ini, energi yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan melonjak dengan cepat sekali lagi, diikuti oleh suara Wuji lagi. Oh, siapa yang kita temui di sini? Dia adalah Putri Taisu. Aku tidak pernah menyangka bahwa keturunan 5 makhluk primordial, yang memasuki gerbang Qi, juga akan menjadi budak orang gila yang menentang Dao. Dia telah benar-benar mempermalukan Sekte Taisu. Tepat ketika Dewa Suci Freya hendak membalas, suara Wuji menyela terlebih dahulu. Apakah kau tahu apa yang telah dilakukan orang gila pemberontak ini, apa yang dia pikirkan? Dia telah berusaha keras, menggunakan segala cara yang mungkin, untuk membuat kita, para dewa yang bertransformasi Qi yang melahirkan dunia pasca kelahiran, sepenuhnya melepaskan posisi dominan kita dan menjadi bawahan di bawah kendali mereka. Menurut mereka, dunia pasca kelahiran adalah dunia makhluk hidup, dan setiap roh yang bertransformasi Qi harus kembali ke tingkat Qi, tanpa bentuk, tanpa rupa, tanpa kesadaran, dan tanpa emosi. Apa bedanya dengan pemusnahan total? Pada saat itu, Wuji bertanya dengan nada sarkastik, kau, Freya, adalah Putri Taisu, dan juga keturunan dewa-dewa yang berubah menjadi Qi. Apakah kau termasuk? Bukan hanya kau, tetapi semua dewa yang berubah menjadi Qi yang hadir akan binasa satu persatu, sampai Qi kembali menjadi Qi, dan debu kembali menjadi debu. Kata-katanya sangat provokatif dan tepat sasaran, karena konflik antara roh yang berubah menjadi Qi dan semua makhluk hidup telah ada sejak munculnya dunia pasca kelahiran dan hanya semakin intensif. Sekarang, dia menggunakan ini untuk memprovokasi konflik ini, niatnya sangat jahat, kejam, dan licik. Seperti yang diharapkan, di bawah hasutannya, para dewa Qi di tempat kejadian tidak lagi tenang. Mereka saling memandang dengan kebingungan, menjauhkan diri dari makhluk-makhluk di sekitar mereka. Beberapa panik, beberapa marah, dan beberapa dipenuhi dengan emosi dan kekhawatiran yang kompleks. Melihat ini, penguasa tertinggi alam semesta agung hendak membalas lagi ketika Julian melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Dia perlahan mengangkat kepalanya, melihat Qi yang bergejolak dan menutupi langit. Karena kau begitu bersemangat datang ke sini dan banyak bicara, kau pasti bahkan tidak punya keberanian untuk menunjukkan dirimu. Jika begitu, apakah usahamu untuk menabur perselisihan dapat meyakinkan para dewa? Mendengar ini, para dewa yang sebelumnya panik semuanya mendongak ke kehampaan. Jelas, penampilan Julian telah menenangkan mereka. Pada saat ini, Wuji berbicara lagi dengan tawa jahat, Julian, kau ingin aku menunjukkan diriku, hanya karena kau percaya kau benar-benar bisa mengalahkanku. Namun, sejak aku datang, aku tidak pernah bermaksud membiarkanmu lolos tanpa cedera. Para pengikutmu pun akan menanggung akibatnya. Saat dia berbicara, energi Dao yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan bergejolak dengan cepat, lalu dengan desisan, cahaya merah keunguan turun, mewujudkan dirinya sebagai sosok ilusi besar yang melayang di atas kepala para dewa. Tetapi dengan kemunculannya, suasana yang mencekam semakin intens, banyak dewa dengan tingkat kultivasi yang sedikit lebih rendah sudah kesulitan bernapas dan berlutut. Melihat ini, roh lonceng tiba-tiba melangkah maju. Pak Tua Wuji, apakah kau masih mengenaliku? Sosok ilusi Wuji mencibir, makhluk biasa dari alam roh tidak layak untuk berdebat denganku. Turunlah. Dengan itu, dia melambaikan tangannya, dan energi Dao yang sangat dahsyat melesat langsung ke arah roh lonceng. Boom!
Dengan raungan yang memekakkan telinga, Julian menyerang, menghancurkan energi dahsyat yang datang dalam satu pukulan. Jadi, kau sedang marah besar, berencana membunuhku untuk membungkamku? Tanya Julian sambil tersenyum. Kau, sosok ilusi Wuji menunjuk ke arah Julian, karena kau bersikeras untuk berdebat, maka hari ini, di depan semua elit dunia yang telah diperoleh, aku akan merobek kedokmu sepenuhnya. Bab 3965 Argumentasi. Kau pikir kau bisa bersaing? Roh lonceng mencibir sebelum Julian sempat berbicara. Jati diriku yang sebenarnya tidak pernah membutuhkan kedok. Tapi kau seperti tikus yang menyeberang jalan, pantas menerima murka semua orang. Bayangan ilusi Wuji tampak agak takut pada roh lonceng, sama sekali mengabaikan kata-katanya dan menoleh ke seluruh tempat kejadian. Saudara-saudaraku sesama roh yang telah berubah ki, kalian semua tahu seperti apa kehidupan yang kalian jalani ketika aku memerintah dunia yang telah kuperoleh. Dan kalian semua tahu betul seperti apa situasi yang kalian hadapi setelah orang gila pemberontak ini mencuri posisi Dao Agung. Sama seperti upacara penganugerahan dewa ini, kalian seharusnya tidak pernah diikutsertakan. Upacara penganugerahan dewa yang disebut Julian hanya memberikan gelar kepada bawahan lamanya yang berjasa dan saudara-saudara terpercaya dari semua alam. Kalian hanya bisa duduk di pinggir lapangan dan menonton. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa memintanya untuk mengumumkan daftar peserta upacara penganugerahan dewa ini. Daftar itu sudah disiapkan sejak lama. Mendengar ini, semua roki yang hadir mengalihkan pandangan mereka ke Julian, masing-masing menunjukkan ketidakpercayaan. Mengapa dia baru membahas teori kausalitas dan karma secara retrospektif? Sosok ilusi Wuji berbicara lagi, karena dia tahu betul bahwa hanya orang-orang kepercayaannya yang dapat menyampaikan teori kausalitas ini. Adapun kalian, roh roki, di matanya kalian semua adalah dewa jahat yang menindas semua makhluk hidup di berbagai alam. Begitu kalian naik ke sana, kalian pasti akan jatuh ke dalam perangkapnya dan binasa satu persatu. Dengan cara ini, dia dapat memusnahkan semua roki tanpa perlu bersusah payah, menyelesaikan apa yang disebut rencana jahatnya untuk membiarkan makhluk hidup mendominasi dunia yang diperoleh. Mendengar ini, semua roki yang hadir tampak marah, dan mata mereka langsung berubah ketika mereka melihat Julian. Bukan karena mereka bodoh, mereka mudah terprovokasi oleh beberapa kata Wuji dan menjadi tidak puas dengan Julian. Faktanya, sejak Julian mengambil kendali atas dunia yang diperoleh, terutama alam semua surga, perlakuan terhadap roh roki ini memang telah memburuk secara signifikan. Fakta bahwa sumber daya kultivasi dari berbagai istana ilahi di berbagai surga di alam segala surga telah terbagi secara besar-besaran telah merugikan kepentingan mereka yang sebenarnya. Selanjutnya, sejumlah besar makhluk dari semua alam memasuki berbagai surga di alam yang tak terhitung jumlahnya, membawa mereka pada rasa krisis yang mendesak dan sangat menginjak-injak martabat mereka yang dulunya tinggi. Sebelumnya, karena takut akan otoritas Julian atas Jalan Agung, mereka tidak berani berbicara dengan marah, tetapi sekarang, kemunculan Wuji seperti berpegangan pada sehelai jerami. Setelah keheningan singkat, sejumlah besar roh yang menguap tiba-tiba dan serentak meninggalkan posisi mereka saat ini, terbang dengan sekuat tenaga menuju bayangan ilusi Wuji di kehampaan. Melihat pemandangan ini, Sarah, Ardam, dan Freya Sengzu di platform penganugerahan dewa segera merasa cemas. Namun, Julian dengan tenang menyaksikan pemandangan ini tanpa memberikan halangan apapun. Sebenarnya, inilah yang dia inginkan. Namun, pada saat ini, sesosok cantik tiba-tiba bergegas menuju platform penganugerahan dewa, langsung berubah menjadi Ifni, muncul di depan Julian. Saudara-saudari roh penguapan, jangan tertipu, jangan menabur perselisihan. Saya punya 3 pertanyaan, mohon dengarkan baik-baik. Kata-katanya efektif, segera menghentikan lebih banyak roh penguapan yang berbondong-bondong menuju gambar ilusi Wuji. Bahkan sejumlah besar roh penguapan yang bersiap untuk terbang tiba-tiba berhenti, menoleh untuk melihat platform penganugerahan dewa. Baru kemudian Ifni melihat gambar ilusi Wuji di kehampaan. Pertanyaan pertama saya, Dao Agung Wuji telah lama lenyap, namun Anda terus mengaku sebagai Dao ini, mengaku sebagai Dao Agung Wuji. Siapa sebenarnya Anda? Kedua, Anda mengatakan bahwa Jalan Agung saat ini akan sepenuhnya memusnahkan kami, para roh yang bertransformasi Ki. Namun, sejak Julian mengambil alih sebagai penguasa dunia pasca surga, dia tidak hanya tidak pernah menindas atau mengintimidasi kami, tetapi juga membiarkan kultivasi dan kekuatan kami secara keseluruhan meningkat beberapa tingkat di bawah penerangan cahaya Jalan Agung. Bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Ketiga, Anda mengatakan bahwa upacara penganugerahan dewa itu bias dan merupakan konspirasi untuk melenyapkan kami, para roh yang bertransformasi Ki. Apakah Rumei, yang baru saja dihancurkan oleh kesengsaraan ilahi, adalah seorang roh yang bertransformasi Ki? Ketiga pertanyaan ini segera menimbulkan kegemparan di tempat kejadian. Bahkan para roh yang bertransformasi Ki yang telah membelot ke bayangan ilusi Wuji menunjukkan keraguan. Kata-kata Ifni semuanya benar, dan mereka telah mengalaminya sendiri, jadi kata-kata itu tidak akan terbantahkan oleh beberapa kata tanpa bukti. Detik berikutnya, sebelum Wuji sempat berbicara, makhluk tingkat Ki lainnya bangkit dari platform pengamatan menuju platform penganugerahan dewa, mewujudkan dirinya sebagai sosok cantik Dewi Yuan sejati.
Aku adalah salah satu dari 9 gerbang transformasi Ki dari kekacauan primordial, dewa asal sejati. Jika berbicara tentang roh transformasi Ki, mungkin tidak ada dewa yang memiliki otoritas lebih besar untuk berbicara daripada aku. Mendengar ini, para dewa yang hadir segera jatuh dalam kekaguman yang mendalam. Meskipun dewa asal sejati biasanya rendah hati, dia adalah dewa pelindung bagi semua makhluk di berbagai alam, memiliki reputasi transenden di alam surga, dan dikenal oleh hampir semua roh transformasi Ki. Dewa asal sejati menatap langsung sosok ilusi kekacauan primordial yang melayang, "Yang mulia, saya ingin bertanya, di mata Anda, apa itu roh transformasi Ki sejati?" Sosok ilusi kekacauan primordial terkejut, lalu mendengus dingin, pertanyaan retoris. "Kau tidak bisa menjawab itu, kan?" Dewa asal sejati berkata, mengucapkan setiap kata dengan jelas, "Atau mungkin kalian hanya tidak berani menjelaskan roh transformasi Ki yang sebenarnya." Sosok ilusi kekacauan primordial seketika menjadi marah, perlahan mengepalkan tinjunya. Yang disebut roh Ki mengikuti jalan alami, berasal dari Ki, dewa asal sejati yang mulia meninggikan suaranya, berbeda dari tubuh fana, dan berbeda dari reproduksi makhluk hidup. "Lalu, bolehkah saya bertanya kepada kalian semua, siapa di antara kalian yang benar-benar berasal dari Ki, tanpa orang tua atau keturunan?" Kata-kata ini segera menimbulkan kegemparan. Banyak roh Ki yang ragu-ragu mulai berbisik di antara mereka sendiri, mendiskusikan masalah itu dengan tenang. Pernyataan dewa asal sejati yang mulia mewakili konsensus, roh Ki harus berasal dari Ki, bukan dari tubuh fana. Berdasarkan standar tunggal ini, para dewa yang menganggap diri mereka roh Ki hampir tidak dapat menemukan satupun roh Ki sejati. Karena mereka semua memiliki ayah, ibu, keluarga, tetua, dan saudara laki-laki dan perempuan. Bahkan jika orang tua mereka mungkin berasal dari Ki, dalam kasus mereka, mereka mungkin tidak berbeda dari makhluk hidup. Melihat bisikan di sekitarnya, bayangan ilusi tanpa batas menjadi marah. Itu benar-benar tidak masuk akal. Bahkan jika roh Ki tidak berasal dari Ki, mereka tetap merupakan keturunan dewa Ki, pada dasarnya berbeda dari makhluk rendahan. Mendengar ini, dewa inti sejati mengerutkan kening. Pada saat ini, Sarah menarik dewa inti sejati, tersenyum sambil perlahan berdiri. "Pak Tua Wuji, jika kau terus mengatakan itu, maka nenek tua ini benar-benar bisa memberimu pelajaran." Melihat Sarah yang tiba-tiba muncul, bayangan ilusi Wuji bergejolak karena gelisah. "Yin Yi, apakah kau juga akan maju?" Sarah menyilangkan tangannya dan bertanya sambil tersenyum, "Apakah kau merasa bersalah?" Bayangan ilusi Wuji, "Kau. Karena kau berani memprovokasiku, jangan takut." Sarah berkata dengan tenang, "Lagi pula, kau sudah terjebak, jadi mengapa tidak ikut bermain? Tapi, jika wanita tua ini tidak memberikan pukulan yang menghancurkan jiwamu, kau akan benar-benar berpikir kau telah dibangkitkan." Bersambung.